Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Penata Reksan Putra dari Teknik Komputer Angkatan 2023 dengan NIM 211-201-231-30086. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan proyek dari mata kuliah Teknik Mikroprosesor dan Termuka dengan judul Sistem Proteksi Pertanian dan Smart Farming menggunakan microcontroller ESP32 dan juga modul kamera atau ESP32 Cam. Oke, jadi untuk deskripsi umumnya, di mana sistem perangkat ini dibuat untuk mengatasi dua permasalahan utama dalam sektor pertanian, yaitu keamanan dari pencurian dan juga irigasi otomatis. Untuk yang keamanan, dia akan memanfaatkan sensor gerak atau di sini dia pakainya itu ada infrared. Jadi dia buat ngedeteksi gerakan atau intrusi. Terus nanti gerakan terdeteksi ini bakal diambil gambarnya melalui modul kamera atau ESP32 Cam yang udah tertanam di MCU ESP32 nya. Terus dari si gambar yang diambil ini dia bakal ngirim ke si pemilik pertanian itu melalui bot telegram. Sekaligus dia bakal nyalain buzzer di sekitar di perangkatnya gitu, yang terkoneksi ke perangkatnya. Untuk yang smart farming, dia punya sensor kualitas tanah, kayak misalkan ada kelembaban tanah, terus habis itu kelembaban udara, suhu, sama intensitas cahaya. Dimana dari sensor ini nanti bakal dikirimkan informasinya tuh melalui layanan seperti Blink untuk pemantauan jarak jauh. Dan juga ada juga yang pakai LCD-nya, jadi untuk pemantauan lokalnya. Terus kalau misalkan salah satu dari parameternya ini tidak terpenuhi, dia otomatis akan menyalakan pompa air melalui relay yang udah terpasang. Untuk komponennya sendiri, dia pastinya ada MCU ESP32 dan juga cam modulnya. Terus habis itu ada buzzer, soil moisture sensor, LDR sensor, DHT11, infrared sensor, LCD display, air pump, dan juga relay. Terus karena dia itu punya informasi istilahnya networknya lah, makanya di sini dia punya layanan pengiriman data seperti Blink atau Telegram. Nah, di sini ada contoh diagram bloknya. Nah, di mana pada gambar di diagram blok ini dia terbagi menjadi dua komponen utama ya. Itu ada ESP32S yang merupakan MCU utamanya, sama ESP32 Cam yang merupakan modul kameranya. Untuk yang ESP32S ini kurang lebih dia dipakai buat pemantauan dia diagram box yang dipakai untuk pemantauan smart farming ya. Jadi ada DHT11 itu ada LDR sensor, ada soil sensor, DHT11 itu untuk yang udara. Terus habis itu ada LDR sensor untuk cahaya, soil sensor ini untuk kelembaban tanah. Nah, dari ketiga sensor ini bakal dipantau dan dikirimkan secara daring melalui platform Blink. Nah, kalau misalkan salah satu dari ketiganya ini mendeteksi adanya parameter yang belum terpenuhi atau tidak terpenuhi, dia bakal ngirim sinyal ke relay untuk aktifin si water pump ya. Sementara untuk yang ESP32 Cam ya, dia akan memanfaatkan infrared sensor dan juga buzzer, dimana si infrared sensor ini akan mendeteksi gerakan. Kalau misalkan ada gerakan yang dideteksi oleh si kameranya, dia bakal ngefoto si gambar yang ada di modul camnya, terus nyalain buzzer, sekalian dia bakal ngirim gambar yang udah diambil tadi ke bot telegram gitu. Di sini ada contoh skematik diagramnya sama seperti sebelumnya, di mana di sini ada dua komponen utama, yaitu ESP32S yang biasa yang secara general sama modul kameranya. Jadi untuk yang ESP32S di sini sensor analog dan juga sensor digitalnya itu dihubungin ke pin input yang spesifik, sedangkan untuk yang
pump motornya atau si motor pompanya ini, pompa airnya ini dikendalikan melalui outputnya digital. Terus habis itu untuk yang ESP32 cam ini memiliki jalur koneksi langsung ke si infrared sensornya pada pin input, dan juga outputnya dihubungkan ke buzzer gitu. Dimana kedua komponen ESP32S yang biasa dan juga modul kamera ini semuanya terhubung melalui power supply yang sama untuk catur daya utamanya gitu. Sama seperti. Jadi untuk selanjutnya adalah algoritma pemrogramannya menggunakan numeric kode. Terus untuk kodenya juga di sini tidak ada dicantumkan secara eksplisit di referensi, sehingga di sini untuk kodenya dibuat melalui referensi sumber lain. Kurang lebih dia itu cara kerjanya, yang pertama ada inisialisasi dulu pada antar muka LCD di ESP32S nya, terus itu di modul kameranya, koneksi wifi nya, sama konfigurasi port input output untuk sensor sama aktuatornya gitu. Lalu selanjutnya dia bakal mengaktifkan sistem pesan status, yaitu berupa monitoring ya, untuk menandai bahwa sistemnya udah lagi jalan gitu. Terus habis itu untuk yang versi si ESP32 atau smart farmingnya dia bakal nampilin juga data suhu dari sensor-sensor lah, data dari sensor yang saat ini sedang dipantau gitu pada LCD dan juga di blinknya. Dan secara loop saja dia akan membaca data analog dari sensor, dimana dalam hal ini adalah data dari sensor soil moisture, terus habis itu disimpan ke dalam buffer. Nah selanjutnya ada lagi untuk yang versi keamanannya, dia bakal baca dari sensor infrarednya untuk mendeteksi gerakan. Terus habis itu untuk alur selanjutnya di sini dia akan melakukan perbandingan atau komparasi dari nilai-nilai yang ada di smart farming tadi, sensor-sensor yang di smart farming, apakah dia itu masih di bawah batas gitu loh, atau dia sudah melebihi. Semisal ternyata dia sudah melebihi, dia bakal mengaktifkan relaynya untuk menyalakan si water pumpnya. Kalau misalkan untuk yang sensor infrared, dia bakal ngecek apakah ada gerakan atau tidak. Kalau misalkan ada gerakan, dia akan mengirimkan sinyal high, tapi kalau nggak ada ya dia akan mengirimkan sinyal low. Ini ada validasinya seperti yang tadi dibilang. Kalau misalkan ada, misalkan di sini contohnya ada tanah kering gitu, dia memiliki nilai atau skor kurang dari 40 secara total gitu, dia bakal nyalain relay. Terus si relay ini bakal ngaktifin water pumpnya. Sekalian dia juga bakal memberikan status pump on di LCD buat nandain kalau sistem ini lagi jalan, si pumpnya lagi dinyalain. Terus kalau untuk yang versi keamanan, dia bakal menyalakan buzzer, terus ngambil foto sama ngirim ke Telegram. Kalau misalnya udah normal semua, dia bakal matiin semua aktuatornya, terus kembali ke proses awal lagi di standby. Selanjutnya untuk decoding dan pengalamatan, dimana karena sistem ini menggunakan ESP32 yang merupakan SoC 32 bit, sehingga decodingnya itu dilakukan melalui memory map input output. Untuk peta alamat I2C nya di sini ada serial sinkron 1. Perangkatnya itu ada LCD display. Untuk alamatnya dia ada di 027 atau 03F. Untuk jalurnya sendiri melalui bus I2C seperti SDL dan juga SCL. Untuk alamat dari SPI atau SCCB nya itu dia menggunakan serial sinkron 2. Untuk perangkatnya itu seperti modul kameranya yang ada di ESP32 cam, dia alamatnya ada di 030 untuk write dan 031 untuk read-nya. Terus untuk penyimpanannya dia juga pakai perangkat microSD card internalnya ESP32 cam. Untuk jalur sendiri dia pakai bus SPI untuk seperti contohnya itu ada CS,
MOSI, MISO, dan juga clocknya. Lalu yang terakhir ada peta alamat untuk GPIO atau Global Purpose Input Output, dimana si ini merupakan menggunakan memory map. Untuk input analognya itu berupa sensor, outputnya berupa relay dan juga buzzer atau aktuatornya. Secara general, operasi sistem ini berupa smart farming dan juga sistem keamanan, di mana untuk yang smart farming dia akan terus-menerus mengambil sampel dari sensor kelembaban tanah dan juga kelembaban udara. Terus habis ada suhu sama ada cahaya. Yang data-datanya tuh bakal ditampilin secara real time di LCD dan juga di aplikasi Blink melalui sinyal WiFi gitu loh, untuk bisa dipantau dari jarak jauh. Terus habis itu nanti ada sebuah penanganan lah apabila data dari si sensornya ini ternyata kurang dari threshold yang udah di set sebelumnya gitu. Nanti dia bakal menyalakan relay, mengaktifkan water pump. Terus kalau misalkan untuk yang mode keamanan, dia bakal menggunakan sensor infrared, di mana infrared ini bakal terus memantau area di pertanian. Kalau misalkan ada gerakan, dia bakal nyalain si SP32 modul kameranya, terus bakal ngambil gambar dan mengirimkan pesan ke akun Telegram melalui bot gitu. Terus habis itu nanti dia juga bakal nyalain buzzer untuk mengusir atau menandai lah setidaknya kalau misalkan ada penyusup atau pencuri. Terakhir di sini ada referensi. Mungkin sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.